Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya Ruli Haris dalam program Menuju RI1. Dan kali ini yang menjadi subjek kita tentunya adalah seorang yang Anda tentu sangat kenal karena beliau adalah salah seorang yang dikenal sebagai salah seorang Bapak Reformasi Nasional kita. Langsung kita temui Bapak Amin Rais. Assalamualaikum, apa kabar Pak Amin? Pak Amin, Anda pernah bersilang pendapat dengan Cak Nur pada saat Anda masih berada di Chicago. Apakah persilangan pendapat ini memberikan pencerahan bagi diri Anda sendiri? Kalau saya lebih banyak dulu menulis juga, katakanlah berpolemik langsung atau tidak dengan Cak Nur. Ketika itu sesungguhnya saya belum ke Amerika. Cak Nur juga belum sekolah di Amerika. Hanya pernah keliling Amerika sebagai IVP International Visitor Program, saya kira ya. Di situ saya memang menolak sekularisme, bahkan sekularisasi, keberatan saya sejauh yang saya baca waktu itu ya. Tapi kemudian ya kami bertiga di Chicago 5 tahun, saya, Nur Khalis Madis, Syafi'i Ma'arif, sehingga mungkin karena dari perguruan silat akademik yang lebih kurang sama, tentu juga banyak kecocokan itu. Sejak kapan Bapak sebenarnya mulai berpikir pada politik praktis? Maksud saya untuk terjun pada politik praktis. Jadi itu hampir secara alami ya. Saya wakil ketua PP Muhammadiyah. Kemudian saya mulai melancarkan tulisan-tulisan di berbagai majalah dan harian. Saya ceramah di kampus dari ITB sampai ITS, dari Gajah Mada sampai UI ya, berseminar, dan saya dentam terus saja tanpa henti, seperti tidak kehabisan energi untuk mewacanakan pentingnya perubahan kepemimpinan nasional. Nah, saya kira dari situ kemudian terjadilah apa yang sudah kita mengerti, ada pergantian kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie. Nah, waktu itu ada sidang pleno PP Muhammadiyah di Rumah Sakit Islam Jakarta yang membicarakan posisi saya. Jadi waktu itu Pak Syafi'i Ma'arif, wakil saya, mengambil alih pimpinan. Saya dibicarakan, nggak boleh ikut, hanya mendengar saja. Apakah Amin Rais ini harus segera ditarik kembali sebagai ketua PP Muhammadiyah karena Pak Harto sudah lengser, atau biarkan saja karena ini baru proses reformasi awal. Biarkanlah Amin Rais sudah terlanjur basah, katakanlah, di panggung politik nasional, atau bagaimana. Ketika itu di voting, saya kira 14 lawan 2 ya. Yang 14 Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Watik Pratiknyo dan lain-lain ya, itu sudah terus saja gitu, ikuti perjalanan takdir gitu. Kemudian almarhum Lukman Harun dan saya kira Pak Ramli Toha mengatakan tarik kembali ya, urusan sukses sudah selesai, Amin Rais diperlukan di Muhammadiyah. Nah, tapi karena rekomendasinya bilang terus saja, kemudian saya terus, tetapi diingatkan kalau mau terus di politik ya tinggalkan Muhammadiyah. Kemudian saya setelah dapat rekomendasi 14 lawan 2 ya bismillah, saya akan terus, dan diresmikan di sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 98 di Semarang bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan sidang Tanwir Muhammadiyah memberikan amanat kepada PP Muhammadiyah yang masih saya pimpin itu untuk menjajaki kemungkinan mendirikan partai politik yang berdasar amar ma'ruf nahi mungkar untuk menuju perbaikan bangsa dan negara. Jika demikian, apakah politik aliran ini juga masih Anda rasakan terjadi juga pada pemilu kali ini? Ya, saya kira sesungguhnya partai-partai baru itu selain Golkar, PDIP dan P3. PDIP kan juga partai lama ya. Hanya kemudian ditambah Perjuangan itu memang rata-rata berat ya.
seorang Gus Dur membuat PKB, bahkan dinisbahkan PKB itu anak kandungnya NU. Itu juga waktu itu sekitar 11% saja. Itu pun sebagian besar di Jawa Timur. Sehingga kalau diterjemahkan ke kursi itu juga hampir sama dengan milik PAN itu. Nah, PAN juga sebagai partai baru itu tidak gampang ya. Rupa-rupanya orang Muhammadiyah juga tidak serta-merta, karena Amirais Ketua PP Muhammadiyah mantan ketika dengan teman-teman yang lain mendeklarasikan Partai Amanat Nasional, itu tidak lantas sebagian terbesar orang Muhammadiyah masuk ke PAN. Jadi orang Muhammadiyah ini sangat kritis, ada yang di PAN, ada yang di partai-partai lain. Dan buat saya itu malah baik, karena kalau sampai identik PAN dengan Muhammadiyah, menurut saya kasihan Muhammadiyahnya ya. Karena saya punya tesis sederhana, yang namanya partai politik itu datang dan pergi, up and down ya, kadang-kadang sampai bubar dan lain-lain. Bayangkan kalau PAN identik dengan partainya Muhammadiyah, apalagi disebut sebagai organ politik langsung Muhammadiyah, kalau PAN mengalami kemerosotan, Muhammadiyah ikut tertarik. Jadi saya kira sangat berbeda, sehingga memang dalam berbagai survei itu sekitar hanya 40%, 35% dari orang Muhammadiyah yang masuk ke PAN. Ya, kami kita break dulu 1 menit, Oke. ini kita lanjutkan kembali. Apakah Anda merasa optimis bahwa Anda akan mendapatkan dukungan dari warga Muhammadiyah pada pemilihan presiden mendatang ini? Ya, sepertinya berbeda, walaupun mungkin tidak sangat dramatis. Hanya yang secara kelakar dikatakan, ya, seperti sebuah iklan teh botol itu apapun makanannya, minumannya teh botol. Jadi orang-orang Muhammadiyah sekarang ini memang apapun partai orang Muhammadiyah itu kalau presidennya ya Amin Rais. Gitu. Saya dengar sendiri dari orang Muhammadiyah yang di Golkar, di P3, di PKS dan lain-lain. Tetapi ini pun juga tidak bisa serta-merta diiyakan, karena politik itu kan cair, ada perjuangan untuk mempengaruhi konstituen, ada perjuangan untuk bahkan mementahkan beberapa laju kelompok lain dan lain-lain itu. Jadi saya pikir ya saya tawakal saja. Saya sebut berulang kali bahwa 5 Juli nanti merupakan my last battle. Kalau misalnya lolos putaran kedua 20 September adalah my second last battle, dan that's it itu. Dan optimisme saya adalah bahwa capres itu tidak sama dan sebangun dengan partai dari mana dia berasal ya. Karena kalau misalnya sebuah partai, seorang capres itu kongruen sama sebangun dengan persentase dari partai di mana dia berasal, ya tentu saya akan 6,5%, SBY 7,5%, kemudian Gus Dur katakanlah kalau maju ya 11%. Gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Ya, semua orang mengatakan bahwa di dalam direct election itu rakyat tidak lagi melihat partai, tapi kemungkinan besar melihat track record dari masing-masing capres, kemudian visinya, yang lebih penting lagi keyakinan ya pemilih atau rakyat itu kepada figur-figur yang sedang menjadi capres atau cawapres. Apakah Anda pernah mengintrospeksi hasil yang diperoleh PAN baik pemilu 99 maupun tahun 2004? Ya, karena menurut saya simbol reformasi seperti dikatakan di media massa cetak atau elektronik itu belum otomatis merubah kesetiaan orang kepada ideologi masing-masing atau sub ideologi masing-masing gitu. Jadi sekalipun mungkin orang mengakui si A ini adalah bagus gitu, tetapi saya masih berat itu bukan dari kelompok saya. Lebih baik saya tetap sajalah gitu memilih yang sudah lebih at home, lebih kenal, lebih faham, lebih mungkin secure gitu dengan kelompok saya sendiri. Jadi
memang tesis saya tadi itu pun juga bisa dipatahkan tadi. Kalau benar bahwa seorang tokoh itu tidak sama dan sebangun dengan kelompok atau partai dari mana dia berasal muasal, mengapa pada waktu Anda sedang populer sekali pada awal reformasi, kok partai Anda cuma 7%, partai saya 7% ya. Jadi ya ilmu sosial agak sulit penguraian terhadap itu, tetapi saya melihat memang umumnya ya rakyat itu kepada politik aliran itu juga memang masih sama, sehingga ada seorang Indonesianis namanya siapa, Pak King itu ya. Pak King itu mengatakan bahwa sesungguhnya yang mentakjubkan kategorisasi atau konfigurasi hasil pemilu zaman reformasi itu lebih kurang masih seperti tahun 55 ya. Jadi misalnya dulu Masyumi dapat sekian persen ya, 22%, itu tersebar ya di PAN, di PBB, dan sebagian di P3. Lantas dulu misalnya PNI dan PKS sekian persen, lantas sebagian menyebar pada PDIP misalnya itu. Bukan menyebar tapi malah mengelompok, sehingga hitung-hitungannya kemudian NU dulu sekian persen, itu PKB dapat sekian, sebagian di P3. Jadi memang inilah sebuah kenyataan juga bahwa orang yang mengatakan politik aliran sudah mati, ternyata memang masih hidup. Dan saya agak merasakan juga itu ya. Pada konteks apa Bapak mengatakan bahwa banyak fungsionaris PAN ataupun anggota DPR dari PAN itu ternyata tidak memberikan manfaat bagi PAN secara organisasi sendiri? Kader-kader PAN yang sudah menjadi anggota legislatif di berbagai provinsi, bahkan juga di pusat, itu tidak perform secara bagus gitu. Yang di pusat mungkin lebih bagus, tapi yang di daerah ya. Misalnya tanpa ragu-ragu dan juga tidak usah malu saya mengatakan, di Sumatera Barat PAN itu menang hampir mutlak di Kota Padang ya. Tapi cerita anggota DPR PAN di Padang itu cerita yang negatif ya. Tidak ada komitmen untuk konstituennya. Kemudian malah kalau kita bicara DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari ketuanya yang juga PAN sampai seluruh anggota tanpa kecuali semua partai itu menjadi terdakwa ya. Sehingga memang kalau PAN itu belum selling, itu daripada kita mencari kambing hitam di luar, lebih baik kita koreksi ke dalam. Ya. Ada kritik terhadap Pak Amin bahwa Pak Amin berlari terlalu kencang sehingga PAN tertinggal di belakang. Apakah kritik ini Bapak sadari sebagai suatu kebenaran? Andai kata saya ikuti tesis itu, maka salah satu sebab PAN tidak bisa mendongkrak suaranya itu ketua umumnya ya. Betul. Karena lebih cepat, terlalu berani barangkali gitu. Tetapi yang lebih sering saya dengar Mas Ruri itu kasihan Amin Rais, di pundaknya itu dia menyangga sebuah partai baru yang hanya sebagian kadernya itu aktif dan sadar mau berkorban, tapi yang lainnya sebenarnya itu mengandalkan ya udah Amin Rais kan masih cukup populer, nanti kita tenang-tenang saja kan masih dapat kursi. Itu luar biasa. Karena itu Mas Rudi, kalau saya melihat secara jernih dari dalam, memang semua terpulang kepada PAN sendiri. Lihatlah PAN di DIY ini ya, itu hampir lipat 2 itu. Luar biasa ya. Dari 8 kursi kita mengirimkan 2 orang ke mana, ke Jakarta. Kemudian di kota Jogja 25% PDIP, 25% PAN. Di Kulon Progo mendekati, di Sleman nek-enek gitu. Jadi ini jelas konkret ya.
Kemudian di Jawa Tengah, di mana kabupaten tertentu PAN-nya itu memang semangat tidak tidur, itu perannya juga sangat tinggi, gitu. Bisa lipat 2. Kabupaten Boyolali lipat 2, Klaten lipat 2 itu. Tetapi seperti Jakarta, ya, di mana PAN-nya banyak tidur, sudah tidur, sering cekcok, itu pasti drop, gitu. Lihatlah Bandung, kota Bandung. Itu dulu kita kan nomor 2, sekarang nomor 6 barangkali. Karena umumnya juga banyak yang tidur, ditambah cekcok. Jadi DKI dan Jawa Barat itu tentu saya sebagai komandan yang paling di atas ambil alih semua tanggung jawab partai. Ya. Jadi memang saya nggak boleh menyalahkan, semua harus saya ketua umum partai mengambil tanggung jawab akhir kemerosotan PAN yang tidak menggembirakan itu. Tetapi keterangannya saya kira kalau ada kabupaten yang cemerlang, ada provinsi yang sangat membanggakan, mengapa ada yang juga terpuruk gitu. Ya. Jadi semua tergantung kepada para kader kita sendiri dan pada kinerja para anggota DPR kita. Ya, mungkin terakhir Pak Amin, Anda dikritik juga karena menggunakan pola lama, yaitu berkoalisi dengan partai-partai, sementara pada pemilihan presiden kali ini adalah pemilihan presiden langsung. Banyak yang percaya bahwa suara dari koalisi tidak akan signifikan karena rakyat memilih langsung. Apakah Anda terganggu dengan kritik seperti ini? Saya berkesimpulan, tidak mungkin ada pasangan pres dan cawapres yang datang dari satu kelompok itu bisa menang. Karena apa? Bangsa ini mendambakan kemajmukan. Bangsa ini betul-betul berbineka tunggal ika. Saya memimpin MPR hampir 5 tahun, itu betul-betul merasakannya. MPR sebagai sebuah miniaturnya Indonesia itu sudah sangat majmuk. Dan siapapun yang pimpin MPR, asal dia pegang titik tengahnya, 6 katakanlah elemen bangsa itu sebagai rujukan baku, insya Allah bangsa ini survive dan selamat. Demikian juga kalau kita bicara kemenangan nasional, itu tidak bisa Mas Rudi. Misalnya saya team up dengan seorang tokoh yang memang dari kalangan saya sendiri, itu mungkin ditepuk tangan di kalangan saya sendiri, tapi yang bukan kalangan sendiri mengatakan no way, saya tidak akan pilih itu. Sehingga lihat saja Mas Rudi, bagaimana Pak SBY tentu mencari Yusuf Kala, karena Yusuf Kala representasi Muslim, HMI, IJMI, di sana mungkin luar Jawa. Kemudian bagaimana Mbak Megawati itu tidak akan misalnya meminta Pak Tarjo Guritno sebagai cawapres atau Pak Pikianggi atau Pak Arifin Panigoro atau siapapun, tentu dia ingin berkoalisi, dan koalisi itu mesti ke lingkungan Islam itu, mungkin ke ke P3, mungkin ke PKB misalnya. Lihatlah juga Pak Wiranto, tidak mungkin Pak Wiranto team up dengan sesama jenderal, apalagi atau dengan tokoh kalangan nasionalis. Mesti Pak Wiranto saya yakin mengincar supaya lengkap representasi bangsa ini, mengincar dari kalangan Islam. Demikian juga saya sadar ya, mengapa kalau saya sejak semula mengatakan saya akan team up dengan kalangan tokoh nasionalis, baik sipil maupun militer, kalau ada bahkan militer, itu karena saya sadar bahwa kalau saya bisa bermitra dengan tokoh nasionalis yang track recordnya bagus, itu lebih selling. Ya. Jadi saya kira di situ dan kritik kepada saya terutama dari dalam itu. Misalnya mendengar Siswono, wah kok Siswono? Pak Amin Siswono itu GMNI dulu, bapaknya PNI. Ya, itu orang-orang yang menurut saya itu agak ciut ya. Tapi teman yang lebih longgar, betul Pak Amin. Misalnya dengan Siswono lebih tepat, atau misalnya waktu itu dengan Pak SB atau dengan Pak Agung dan lain-lain. Ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam ini dengan Amin Rais, salah seorang kandidat presiden pada pemilihan presiden secara langsung tahun ini. Sampai bertemu kembali minggu depan, saya Ruli Haris, sampai jumpa.